Aku kasih tahu ya, Wei Wei. Kakak tahu itu yang benar-benar mewarisi ilmu ayahku. Masakannya enak banget, suatu saat minta dia masakin kamu. Coba cicipi yang enak. Hari ini aku cuma nyoba-nyoba aja. Nanti kalau warung rame, aku juga bisa bantu-bantu. Maya, aku rasa kamu hari ini beda ya. Apa iya? Ayo dong. Dia kok datang? Kita pindah tempat ngobrol ya? Ngobrol di sini aja, antara aku dan kamu. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Lama tidak bertemu. Kabarnya baik? Baik. Aku dengar. Kamu Dipecat Dario Group. Aku kenal beberapa teman, kalau kamu mau. Aku bisa kasih referensi beberapa lowongan. Aku yakin kamu bisa sukses di perusahaan lain. Nggak usah. Terima kasih. Li Weiwei ngapain di sini? Dia nakalin kamu lagi ya? Aku teman baik Lin Maya. Aku bantu dia nyobain masakan. Ada masalah? Kalau kamu kesini, cuma buat ngobrol ngalor ngidul, mending kamu pergi. Aku bukan cuma ngobrol. Ya kecil. Bisakah kita kembali seperti dulu? Lupa minum obat ya? Aku lagi ngomong sama dia, urusanmu apa? Tentu ada urusannya. Urusan Lin Maya adalah urusan kami. Awas, bicara yang sopan. Terutama ke cewek, kamu nggak diterima di sini. Silakan pergi. Kalau aku bukan anak Ko Changlin, apa kamu akan kembali mencariku? Dulu di sini adalah tempat terindah kita berdua. Tapi Chen Zhe itu bukan kamu. Tolong pergi dari sini.
Kamu capek nggak? Nggak capek. Kalau begitu, apakah kamu mau terus menggendongku seperti ini? Mau dong. Ayah, Chen Zi bilang dia mau terus menggendongku. Saat aku tua nanti, dia juga akan menggendongku. Baik, baik, baik. Lobster pedas manis sebentar lagi matang. Cepat. Lobster pedas manis. Eyo. Maya, Camus putri paman ou? Sejak kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kakak, kamu juga sudah tahu? Siapa yang memberitahumu? Susiu. Susiu pasti senang sekali ya. Sekarang Ou yang resmi menjadi miliknya. Sekarang Wu yang bersama siapa? Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Chen Zhe si brengsek itu. Dulu dia meninggalkanmu. Bukankah hanya untuk mendekati kakak Ouru yang kaya raya? Sekarang baru tahu kalau kamulah putri sebenarnya dari keluarga Ou. Langsung balik lagi mencari kamu, ya ampun, langsung berubah. Wei Wei. Maya, belakangan ini banyak hal terjadi padamu. Tapi kamu tidak hancur, malah menerimanya dengan lapang dada. Bahkan tetap tenang seperti ini. Aku sangat mengagumimu. Aku harus bagaimana lagi? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh. Kalau aku terus terpuruk, aku sangat mengecewakannya. Dan juga mengecewakan kakakmu. Sudah banyak membantuku. Maya, jangan bicara seperti itu. Kamu tidak perlu merasa terbebani dengan bantuan kami. Paman Lin adalah keluargamu. Dan juga keluarga kami, mengerti? Ayah Maya, kamu masih punya kami. Ayah. Sekarang aku akhirnya mengerti. Ayah. Aku akhirnya mengerti sekarang. Kenapa kau begitu menentang aku pergi ke keluarga Ou? Bahkan hanya mendengar nama Ouyang, kau langsung gugup. Sekarang aku akhirnya tahu. Ayah, tenang saja. Sebelum semuanya menjadi terlalu kacau. Semuanya sudah berakhir. Ayah. Aku sekarang berjualan di warung tenda. Bisnisnya sangat lancar. Cepatlah bangun. Bangun dan lihat aku. Boleh tidak?
Mau mabuk lagi ya? Minum air saja deh. Banyak bakat kau. Sudah lama tidak melihatmu di sini, kukira kau sudah berhenti minum. Minuman itu enak. Enak banget, mana mungkin berhenti. Selamat datang. Ada perlu apa cari aku? Aku dengar dari Ouyang. Kau sudah tahu semuanya. Maafkan aku. Ini semua salahku. Membuatmu dan Ouyang menderita. Ouyang itu anak yang setia. Dia tidak mau kau juga merasakan pahitnya mengetahui kebenaran. Dia lebih memilih membuatmu membensinya. Jadi, dia yang mendatangi Susiu, mengajak untuk bersamanya, dan memintaku untuk melepaskanmu. Jangan pernah mengganggumu lagi. Tapi Xiao Ya, karena sekarang kau sudah tahu. Selagi masih bisa kukatakan, aku akan mengatakan semua yang ingin ku sampaikan. Hidup ini tidak pasti, jangan sampai terlambat. Baru menyesal. Xiao Ya, mau kau terima atau tidak? Aku tetap ayahmu. Kau dan Ruonan adalah darah dagingku. Aku tidak mau melihat kalian hidup terlunta-lunta di luar. Aku ingin menjemput kalian pulang. Untuk mengembalikan semua yang telah kulewatkan selama bertahun-tahun ini. Sejauh yang bisa kulakukan, akan ku kembalikan semuanya padamu. Maafkan aku. Aku punya ayah. Dia sekarang terbaring di dalam sana. Aku terus menunggunya untuk bangun. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup dengan baik. Tidak mengembara, juga tidak menderita. Ayahku sangat menyayangiku. Jadi kau tidak berhutang apapun padaku. Aku tahu. Tapi ayah ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Termasuk ayah angkatmu. Aku bisa mengirimnya ke luar negeri. Memberinya perawatan terbaik. Aku ingin membantumu sebisaku. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan lagi. Seperti ibumu. Ketika akhirnya aku menemukannya, dia sudah tiada. Jadi, Apa yang kau katakan tadi? Apa maksudmu dia sudah tiada? kalian dikulik di Thailand. Ruanan menyelamatkan kalian. Kemudian para penculik itu balas dendam. Membunuh ibumu. Ruanan membawa abu ibumu kembali. Aku dan Ruonan sudah memilihkan makam untuknya. Ibumu tidak perlu mengembara lagi. Apa katamu? Oh, Changlin tiba-tiba punya 2 anak haram. Aku tidak akan membiarkan Ou Changlin berhasil. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuat Ou Rui menjadi pemilik masa depan grup Ou.
Halo, Aku tahu kau sekarang tinggal di keluarga O. Aku sudah tahu semuanya. Bawa ibu keluar. Aku ingin melihatnya. Aku menunggumu di depan pintu. kau sudah tahu semuanya. Bagaimana dia meninggal? Orang yang membunuhnya sudah ditangkap oleh polisi setempat. Maaf. Ini salah kami. Kalau bukan karena menyelamatkan kami, kamu tidak akan berurusan dengan orang-orang itu. Bukan salah kalian. Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan nasib ibu yang tidak baik. Kapan kamu pindah ke sini? Aku sendirian di sini, setiap hari hampir mati kebosanan. Kalau kamu datang, kita bisa saling menemani. Keluarga Wu cukup dengan kamu saja. Aku tetap akan menjadi Lin Meiyaku. Karena Ouyang, kalau aku pasti juga tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Meia, banyak pria baik di dunia ini. Kamu harus move on, lebih banyak bergaul dengan orang. Tidak bisa terus seperti ini. Dan juga, soal identitas, jangan terlalu kaku. Jangan pernah menolak uang. Kamu belum pernah hidup susah, lihat aku. Villa yang aku tinggali sekarang. Aku bertarung gelap seumur hidup. Aku mati pun tidak akan bisa tinggal di sini. Pakaian, barang, mobil, tas yang aku pakai. Meskipun semua ini tidak berarti, tapi lebih baik daripada tidak bisa hidup. Daripada direndahkan orang. Legipula, Oh Changlin adalah ayah kandung kita berdua. Semua ini seharusnya milik kita berdua. Kamu harus hidup dengan lebih percaya diri. Apa ibu menginginkan ini? Kalau begitu aku ikut kata ibu. Meskipun sekarang susah dan lelah. Tapi setidaknya, setiap rupiah yang didapat, aku merasa tenang. Kenapa kamu sama bodohnya dengan ibu? Lin Meia, kamu benar-benar belum pernah hidup susah. Kamu belum pernah kelaparan, dipukuli, mencuri, merampok. Kamu sama sekali tidak tahu seperti apa hidup dengan nyawa di ujung tanduk. Kamu tidak tahu seperti apa hidupku dan ibu dulu. Kamu tidak bisa membayangkan kamu di sini. Setidaknya punya rumah. Setidaknya punya ayah yang sehat yang bisa merawatmu. Kamu bahkan bisa kuliah di luar negeri. Aku? Kalau bukan untuk mengobati ibu, masa aku akan meminjam utang rentenir sebanyak ini? Selama hidup, ibu tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Sekarang beliau sudah tiada, setidaknya bisa beristirahat di tempat yang bagus. Lemiala. Kenapa tidak? Ini seharusnya jadi hidup yang dia dapatkan. Maafkan aku. Untungnya kita masih punya satu sama lain. Mulai sekarang, kita berdua adalah orang yang paling dekat di dunia ini. Kamu gak tahu. Saat aku tahu punya kakak kandung, senangnya bukan main. Kakakmu mempermalukanmu.
Nggak kok. Sama sekali nggak. Kedepannya kita harus sering ketemu. Kalau kamu bosan tinggal di sini, datang saja ke tempatku. Meskipun tempatku kecil dan jelek, tapi cukup nyaman kok. Aku kan kakak. Harusnya aku yang merawatmu. Kalau ada yang berani ganggu kamu, bilang saja padaku. Kakakmu mungkin gak punya keahlian lain, tapi jago berantem. Hammond. Xiao ya putus sama Ouyang. Kamu tahu nggak? Ternyata Xiao ya adalah anak kandung Ou Changlin. Ini mungkin karma buatku. Aku mengejar uang dan jabatan. Bersimpuh seperti anjing di samping Ourui. Aku kira hampir mendapatkan segalanya. Ternyata terlalu naif. Aku sampai membuatmu seperti ini. Melakukan banyak sekali kejahatan. Bahkan kehilangan Xiao, ya yang paling kusayang. Di sini aku mau tempel fotoku. Puas enggak? Foto kita berdua akan ditempel di sini. Mulai sekarang, kamu yang pegang kendali di rumah ini. Fotomu ditempel di sebelah kanan. Foto kita berdua di sebelah kiri. Kalau fotoku gimana dong? Nanti fotomu ditempel di sandaran kursi. Kenapa fotoku harus di sandaran kursi? Soalnya aku mau bersandar padamu. Paman, aku harus gimana ya? Aku sangat berharap kamu bisa bangun dan ngobrol sama aku. Aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Tapi aku juga sangat takut. Takut kamu bangun.
Dadah. Oak. Hello. Keluarga Ou mengalami masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahuku? Belum sempat, kalau bukan Kyun yang memberitahuku. Aku sampai sekarang tidak tahu. Tapi dia hari ini bilang, dia akan membantu Ourui sepenuhnya, menjadi bos grup Ou. Apakah dia yang bilang langsung padamu? Tanyakan pada Xiao Rui. Dia seharusnya tahu. Pangsit ini enak banget, enak dimakan banyak. Kurang? Aku suruh mereka buat lagi. Ada lagi siomay ini, Ruonan suka siomay. Oke, mie wonton juga enak. Aku mau makan lagi 1 mangkok. Oke. Sudah lama tidak seramai ini. Ini baru suasana makan yang asik. Kalau kalian mau makan apa, bilang saja ke dapur, akan dibuatkan untuk kalian. Terima kasih Paman Ou. Iya, dulu makan di rumah, tidak ada yang bicara. Benarkah? Bukannya itu membosankan? Sudah lebih dari 20 tahun, sudah terbiasa. Benar kan, bos? Sudah, aku sudah selesai. Kalian makan pelan-pelan. Selamat tinggal Tante. Ayah, Maya mengkaraku. Bertanya tentang ibumu. Aku sudah mencarinya. Aku pikir dia tahu tentang ibumu. Tapi aku tidak sengaja bocorkan, dia belum bisa menerima. Dia akan tahu juga suatu saat. Aku sarankan dia pindah ke sini. Tapi dia menolak. Ayah. Saat aku mengobati ibuku, aku pinjam banyak uang rentenir. Penggantinya menampak menjadi lebih dari 1 juta. Saat aku bertemu Xiaoya di Thailand, awalnya Ouyang ingin memberiku uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi dompetnya diambil oleh perampok. Itu Lidong. Dia memberiku 1 juta, baru aku bisa melunasi hutang. Aku tidak mau berhutang padanya. Apa kamu ingin segera mengembalikannya? Ayah. Setelah makan, aku akan memberimu uangnya, segera antar ke sana. Terima kasih, Ayah. Aku yang harus berterima kasih. Kamu menyelamatkan kakak dan adikmu. Nezeb. Ayah tidak tahu betapa berbahayanya situasi saat itu. Kalau bukan karena kecerdikanku. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Sepatu hak tinggi jelek, kalau bukan karena hari ini mau ketemu orang penting.
Aku tidak akan memakaimu. Halo, siapa ini? Aku Durwonan. Kamu di hotel? Halo, Nona Ju. Aku sekarang di hotel. Ada apa? Boleh aku datang ke kantormu? Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Boleh. Kamu sekarang di mana? Aku di lobi hotelmu. Baik, aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Kita ketemu sebentar lagi ya. Oh Yang, sudah sarapan? Oh Yang, anak Ruonan ini, sejak tinggal di rumah kita, sepertinya kamu belum pernah makan bersama dia, kan? Aku mengerti, meskipun Ruonan bukan Meiya, tapi wajah mereka persis sama. Aku bisa mengerti kalau kamu ingin menghindarinya. Ayah. Aku ingat, sepertinya ayah pernah punya teman yang pernah membangunkan orang dari koma dalam. Kamu dan ayah berpikiran sama. Paman Yu itu, rumah sakitnya sedang meneliti sebuah teknologi yang bisa membantu pasien koma. Sayangnya dia di Amerika. Tidak apa, kita bisa bawa Paman Lin ke Amerika. Bisakah kamu menghubunginya? Agar Paman Lin punya harapan lebih. Sekarang tengah malam di sana. Aku akan telepon lagi beberapa jam kemudian. Oh Yang, yang aku khawatirkan sekarang adalah Meiya. Bisakah dia menerima ini? Ayah tidak perlu khawatir, aku punya cara. Ngomong-ngomong. Oh Yang. Su Hongshan mengundang kita makan di rumahnya. Sekarang bagaimana pendapatmu? Kamu masih mau menikahi Su Xiu? Kamu harus berpikir matang-matang. Yonggon Shok Yogon. Ini menyangkut kebahagiaan sumber hidupmu. Uyang. Ayah, tenang saja, aku sudah memikirkannya dengan matang. Bokeneko. Baik. Bos Lee, tamu Anda sudah datang. Halo, Nona Ju. Halo. Silakan duduk. Pelen-pelen. Kakimu tidak apa-apa? Aku tidak tahu kamu suka minum apa, jadi aku buatkan kopi. Mau ditambah gula atau susu? Tidak, tidak perlu. Seperti ini saja sudah cukup. Baik. Maaf, terlalu pahit. Tidak apa-apa. Di sini ada Coca-Cola dingin? Tidak ada. Tapi ada air, boleh? Boleh. Terima kasih.
Cuaca terlalu panas. Sangat haus. Ngomong-ngomong, Nona Juada keperluan apa dans cul? Ada urusan penting. Aku datang untuk mengembalikan uang 1.100.000. Yang 1.000 lebihnya adalah bunga. Tidak ada password. Kamu benar-benar tegas. Sudah kukatakan berkali-kali padamu. Uang ini sebagai ucapan terima kasih atas pertolonganmu, tidak perlu dikembalikan. Harus, saat kamu memberiku uang itu. Sudah kukatakan, uang ini adalah pinjaman. Aku Duronan, apa yang kulakukan pasti bertanggung jawab. Ini hal yang berbeda, aku orang yang menepati janji. Aku harus mengembalikannya, ini sudah takdir. Yang membuatku menyelamatkan mereka, ini adalah jodoh. Yang kuselamatkan adalah kakak dan adikku, juga adikmu. Kita semua keluarga, tidak perlu berterima kasih. Tenggorokanku belakangan rada sakit. Apakah harus sekeras itu mengembalikan uangnya? Tentu saja, pasti. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Tunggu sebentar. Aku akan membuatkan tanda terima untukmu. Tidak perlu. Tidak perlu. Ini aturannya. Hari ini menerima dari Nona Duronan. Pokok ditambah bunga 1.100.000. Penerima. Nona Du, menurutmu tulisan ini bagaimana? Nona Du. Nona Du, kamu baik-baik saja? Bagus. Apa yang bagus? Tulisannya sangat bagus. Maaf kalau kurang bagus. Aku mengganggu kerjamu ya. Aku pergi dulu. Oh ya, 2 hari ini mau ajak Mea? Kita makan bersama yuk. Bisa, sekarang aku ada waktu. Maaf, maksudku 2 hari lagi. Hari ini aku masih ada kerjaan. Maaf ya. Memang juga belum waktunya makan sih hari ini. Ya. Mau kuantar keluar? Kalau begitu aku pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Kitansi. Duronan, kamu gila ya? Kamu baik? Ngapain sih kamu? Sisi serius itu? Malu-maluin banget. Ini kan cuma lidong. Kamu kan bisa tinju. Kemana perginya semangatmu waktu bertinju? Sudah datang, setidaknya biarkan dia tahu. Kamu suka dia, kesempatan berduaan yang bagus. Kenapa disia-siakan? Sayang banget. Nona Du. Belakang. Ada hal lain yang perlu dibantu? Eo. Bos U. Tidak makan di luar. Ini cuma makan keluarga, aku juga berharap suatu hari kita bisa makan bersama sebagai keluarga sebenarnya. Eo. Lausu, ngomong-ngomong soal ini, aku agak malu. Sebenarnya kami harusnya datang lebih awal. Tapi baru hari ini resmi datang melamar, malah membuatmu menunggu. Siu, maaf ya sudah menunggumu. Tidak apa-apa Paman Ou, jangan bilang begitu. Untuk persiapan pernikahan, kami yang urus, tenang saja. Akan katur semuanya dengan rapi. Biar Siu menikah dengan meriah. Tenang,
aku pasti tenang. Xiu bisa menikah dengan Ouyang. Ini sudah melegakan hatiku sebagai ayah. Akhirnya hatiku merasa tenang. Lao Su, sini. Lao Su, kamu tenang saja. Setelah Xiu menikah ke sini, kami pasti akan sangat baik padanya. Aku sangat menyukainya. Seperti melihat anakku sendiri. Anakku ini, aku bisa bilang dengan percaya diri, aku mendidiknya dengan baik. Ibunya sudah lama pergi, selama ini. Aku jadi ayah sekaligus ibu. Sekarang baiklah, ada ibu kandung yang akan menyayangimu. Setelah kamu menikah ke sana, harus pintar dan berbakti. Jangan manja, tahu? Tenanglah ayah. Lao Ou, sini makan, baik-baik. Kamu coba ini, aku sendiri, coba ini sini. Baik. Kesempatan berdua yang bagus ini, kenapa disia-siakan? Sangat disayangkan. Nonaju. Belakang. Ada hal lain lagi? Du Ruonan, Camus Sangam et Malucan. Kapan kamu pernah sememalukan ini? Aku tahu kamu di sini. Bisakah kamu jangan seperti bayangan saja? Biarkan aku sendiri sebentar. Bagaimana? Lidong menolakmu? Title lack apanya. Jangan-jangan dia setuju. Setuju apa? Setuju untuk bersamamu. Aku saja tidak mau, apalagi Lidong. Bersama wanita seperti aku. Aku ucapkan selamat, akhirnya kamu sadar, aku tahu. Kamu pasti sudah mengembalikan uangnya lalu pulang. Bahkan tidak bilang suka padanya. Lalu pergi dengan malu kan? Kalau benar begitu, baguslah. Lalu kamu ngapain aja? Jangan tanya, oke? Sudah lama aku bilang. Lidong tidak mungkin suka padamu, hanya aku. Entah kenapa, demi kamu. Aku rela melakukan apa saja. Apapun yang kamu mau, aku rela. Suzijie, bisakah kamu tidak bertele-tele? Aku sudah sangat jelas memberitahumu, aku tidak menyukaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman, mengerti, teman? Tapi orang bisa berubah. Bahkan jika aku berubah gender, hatiku tidak akan berubah. Tidak suka ya tidak suka, cepat-cepat cari pacar. Jangan buang waktumu untukku. Aku akan selalu menjadi kakakmu, dan kamu adikku. Selama Duruonan masih bisa makan, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan, lupakan yang lain. Duruonan, aku benci kamu. Terserah. Tidak suka ya tidak suka, aku tidak bisa menahanmu. Aku memutuskan untuk pergi mengembara. Jangan ngawur, teman, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kamu tidak mau bersamaku. Apa gunanya aku tinggal di sini? Aku cuma numpang makan di rumah Ou setiap hari. Ini tidak benar, aku harus cari kerja. Benar kan? Maksudmu, kalau kita bersama, kamu tidak perlu kerja, ya? Bukan itu maksudku. Kemari. Aku kasih kamu pekerjaan. Pekerjaan apa? Bantu aku awasi Lidong. Laporkan padaku kapan saja. Aku akan mengejarnya dengan gencar. Du Ruonan.
Aku ini laki-laki, kamu suruh aku lakukan ini? Lebih baik kamu suruh aku mati saja. Kamu yakin? Aku yakin, sampai jumpa. Katakan, bagaimana caranya mengawasi? Berapa gajinya per bulan? Maksudmu, kalau sudah bersama aku, kamu gak perlu kerja lagi, ya? Bukan itu maksudku. Sini. Aku kasih kamu kerjaan. Kerjaan apa? Bantu awasi Lidong, laporkan ke aku terus. Aku akan mengejarnya mati-matian. Are you on it? Aku kan laki-laki, masa disuruh ngelakuin ini? Mending suruh aku mati aja. Kamu yakin? Yakin, dadah. Oak, gimana kerennya gawesan? Gajinya berapa sebulan? Ayo, main bareng, bro. Aku kayaknya berhutang sama kamu di kehidupan sebelumnya, beneran. Orang tuamu minum dengan senang. Ayahku juga sangat senang. Sebenarnya aku bisa lihat. Kamu selama ini cuma pura-pura senyum. Tapi aku nggak masalah sama sekali. Aku tahu. Di dalam hatimu, masih ada Lin Mei. Aku juga tahu, itu cuma sementara. Lagi pula, hidup kita berdua baru saja dimulai. Semua yang terjadi sekarang, lama-lama akan tertutup oleh waktu. Luka seberat apapun, pasti akan sembuh suatu hari nanti. Bagaimanapun juga, jalan ke depan akan kita tempuh berdua bersama. Aku akan jadi istri dan ibu yang baik. Tenang saja. Kamu akan bahagia. Temani aku jalan-jalan, ya? Masakanmu, meja tudo belum dimasak. Oke, tunggu sebentar ya. Paman Xiaoli, mau makan apa hari ini? Aku datang sudah kenyang. Sibuk banget, capek enggak? Nggak capek. Aku kesini mau kasih tahu sesuatu. Apa? Bilang aja. Aku punya teman dokter di Amerika. Rumah sakit mereka punya teknologi khusus untuk pasien koma. Jadi aku mikir, mau nggak bawa ayahmu ke sana untuk diperiksa? Boleh tidak? Itu bagus sekali. Tapi pergi berobat ke Amerika. Apakah butuh biaya yang besar? Biaya pengobatan tidak perlu kamu khawatirkan, aku yang akan menanggungnya. Paman Xiaoli aku bukan. Nanti kamu bisa kembalikan padaku. Meia, jika sekarang kamu yang terbaring di ranjang rumah sakit tidak sadarkan diri, aku yakin Paman Lin pasti akan mengerahkan segala upaya tanpa ragu memilih. Memanfaatkan kesempatan ini kan?
Jika itu ayahku, meski hanya secercah harapan, dia tidak akan menyerah, jadi aku juga begitu. Nah itu baru benar. Kebetulan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke luar negeri, refreshing dan menenangkan pikiran. Aku tahu, belakangan ini banyak hal terjadi. Banyak hal yang tidak bisa kamu lepaskan, kebetulan di luar negeri. Bisa jalan-jalan lihat-lihat, ganti suasana baru. Siapa tahu kondisimu akan jauh lebih baik. Jangan khawatir, aku akan menemanimu pergi. Kamu menemaniku pergi. Tidak perlu terlalu terkejutkan. Kebetulan aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk inspeksi ke luar negeri. Tahun lalu Marriott sudah menghubungiku, mengundangku ke Washington. Untuk kunjungan dan inspeksi, kali ini bisa sekalian manfaatkan kesempatan. Untuk pergi ke Amerika jalan-jalan lihat-lihat. Sekalian inspeksi proyek baru, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lalu pekerjaanmu di sini bagaimana? Kamu bisa pergi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayahku itu, santai seumur hidup. Sudah saatnya dia serius mengelola perusahaannya. Dan jangan lupa, keluarga kami masih ada Weiwei. Weiwei di Jepang belajar manajemen bisnis. Jangan lihat dia sehari-hari norak, tidak karuan. Tapi waktu sekolah dulu, nilainya sangat bagus. Jadi aku berencana, biar dia bekerja di restoran keluarga Lee. Sebentar lalu langsung masuk perusahaan untuk manajemen. Asal dia mau berusaha, masa depannya akan sangat cerah. Baiklah meski begitu, jika mereka benar-benar butuh aku. Sekarang jaringan begitu maju, aku bisa kapan saja di mana saja. Melakukan konferensi video dengan mereka. Bukankah masalahnya selesai begitu? Jadi kamu bisa tenangkan. Paman Xiaoli. Aku tidak bisa membuat diriku sepenuhnya tenang menerima semua yang kamu lakukan untukku. Karena sekarang, aku belum bisa memberikanmu janji apapun. Aku juga tidak tahu kapan aku bisa melunasi semua yang kau berikan padaku. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Meiya. Jika kau merasa semua yang kulakukan untukmu hanya untuk mendapatkanmu, maka aku terlalu tidak bermutu. Aku, Li Dong, benar-benar tulus ingin berbuat baik padamu. Ingin membantumu. Tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Tentu saja. Tentu saja yang kulakukan ini tidak sepenuhnya untukmu. Bisa dibilang untuk semacam jiwa yang tak bisa tenang. Kau tahu tidak? Di dunia ini ada orang yang mencintaimu. Mencintaimu dengan sangat hati-hati. Mencintaimu dengan sangat waspada. Tapi selama kau bisa mendapatkan kebahagiaan akhir, cinta ini semua berharga. Jadi bukalah hatimu. Teramalah semua ini dengan lapang dada. Penuhilah kebaikan hati ini. Penuhilah yang berharga ini. Baik? Michaela, Ayah tidak makan. setelah makan, ayah jalan-jalan. Kau mau makan atau main HP? Aku tidak main HP. Aku sedang memantau secara real time. Ouyang, Susiu, atau siapapun. Lin Meiya di media sosial. Aku harus tahu update terbarunya. Kakakku tidak perlu dipantau media sosialnya. Isinya cuma link berita finansial yang dia bagikan. Tentang perasaannya, apa yang dia lakukan atau pikirkan. Sama sekali tidak ada yang bisa dipantau, membosankan sekali. Lin Meiya akhir-akhir ini juga jarang update media sosial. Dunia ini terlalu sepi, aku sangat bosan. Iya, aku juga ingin tahu. Bagaimana hubungan kakakmu dengan Lin Meiya? Tapi tidak bisa melihat. Ceritakan pada ibu. Sejak identitas asli Lin Meiya terungkap,
Dia dan Ouyang sudah tidak mungkin lagi, kan? Sepenjadawangku. Kakakku sudah resmi menyatakan cinta pada Lin Mei. Benarkah? Sisanya tinggal menunggu waktu. Itu bagus sekali, aku sudah tahu. Lin Mei pasti akan menjadi menantu keluarga kita. Tapi aku tidak pernah menyangka, dia ternyata anaknya Ou Changlin. Benar-benar tak terduga, pada akhirnya, kita malah jadi besan dengan keluarga Ou. Tiba-tiba muncul dua anak haram. Bagaimana nanti pembagian harta dan saham perusahaan? Ini jadi masalah. Jah, ayah, Lin Mei pasti tidak akan mengincar harta, aku bisa jamin itu, dan dia bahkan tidak mau mengakui paman Ou dan Ouyang. Ya, kamu kenal Lin Mei. Tapi kamu kenal saudara kembarnya Lin Mei? Ouyang akan segera masuk dewan direksi. Tiba-tiba mengkel skandal dua anak haram. Pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekarang, kita harus sangat berhati-hati. Aku tidak peduli sama sekali, aku hanya tahu. Anakku sebentar lagi akan menikah. Tentang itu, Anda tidak perlu khawatir. Kakakku sekarang sudah mulai pintar, aku perhatikan. Dia sering mencari Lin Mei. Sekarang dia juga sudah mulai manja, ya? Itu bagus sekali, semoga tahun ini semuanya selesai. Aku juga tidak perlu khawatir lagi. Tapi aku tidak tahu, bagaimana perasaan Lin Mei? Lihat kamu, buru-buru amat. Ada APA? Baru saja ada berita di internet. Keluarga Ou dan Su akan segera menikah. Bahkan tempat tunangan sudah dipesan. Sekarang Lin Mei memang adiknya Ouyang. Tapi kamu, Su Xiu, perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan, tidak bisa begitu saja dihapus. Ini terlalu mudah baginya. Dia ingin menikah dengan Ouyang. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Wei Wei. Aku rasa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Aku juga berpikir begitu. Kakak, aku sudah menyerahkan tanpa syarat 3% saham grup O. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Berita pertunangan Putri Ouyang dengan Su Hongshan sudah diumumkan ke publik. Jika grup OU bisa bekerja sama dengan Su Hongshan, itu sangat menguntungkan bagi grup OU, tidak ada ruginya sama sekali. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu masih melakukan ini? Ou Changlin hanya ingin memanfaatkan Su Hongshan untuk mendorong Ouyang naik. Apakah dia benar-benar ingin menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Su? Itu masih belum jelas. Lagi pula dia selalu menyimpan cadangan untuk dirinya sendiri. Jadi aku juga harus bertindak. Yang kubicarakan bukan ini. Maksudku, kenapa kamu harus membayar harga yang begitu besar untuk mendorong Ourui? Ouyang atau Ourui? Bukankah mereka semua anakmu? Mereka memang anakku, daging tumbuh di tangan kanan dan kiri. TAPI, bagi Ou Changlin tidak sama. Xiaorui bukan darah dagingnya sendiri. Jika pernikahanku dengan Ou Changlin bermasalah, aku sama sekali tidak khawatir dengan Ouyang. Aku harus memikirkan masa depan Xiaorui. Seumur hidup ini, aku berutang banyak pada Xiaorui dan ayah kandungnya. Terlalu banyak. Baiklah. Aku bisa meyakinkan para pemegang saham untuk mendukung Ourui menjadi ketua grup OU. Tapi, para pemegang saham kecil itu plin-plan. Dalam situasi sekarang, mungkin sulit bagimu mendapatkan dukungan mereka. Justru karena mereka seperti rumput di atas tembok yang ikut angin. Makanya aku tidak khawatir.
Kakakku sudah setuju. Dia berjanji akan mendukung Xiaorui sepenuhnya. Sisanya tergantung bagaimana kamu bertindak. Terima kasih, Tante. Anda bilang akan membantu Xiaorui sepenuhnya. Kukira Anda bercanda. Tak disangka hasilnya cepat terlihat. Sudah, cukup sampai di sini. Direktur Chen, Direktur Ou datang. Kenapa kamu datang? Chen Zhe, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa maksudmu dengan siaran pers ini? Bagaimana kamu tahu soal perusahaan yang menggelapkan pajak? Foto ini? Pai Kerala. Ibumu yang memberitahuku. Kenapa ibuku memberitahumu hal ini? Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Xiaorui, kamu, tenang dulu, dengarkan aku. Ini semua ibu yang aktif mengirimkannya padaku. Beberapa waktu lalu, terjadi banyak perubahan di grup OU. Ibu ingin membalas dendam pada ayah. Dia sudah memindahkan sebagian saham ke Kishan, tujuannya untuk menarik dukungan para pemegang saham. Mendukungmu menjadi direktur utama. Asalkan kita mempublikasikan ini sekarang, tidak akan ada direktur yang lagi mendukung ayahmu. Ini kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Dengan momentum pernikahan antara keluarga Ou dan Su, ayahmu pasti akan mendukung Ou yang naik jabatan. Nanti kita benar-benar tidak akan sempat lagi. Kamu sangat ingin aku menjadi direktur utama? Ya. Karena ini adalah mimpimu. Aku tidak ingin melihatmu karena aku, dan karena anak. Chen Zhe. Aku beritahu kamu. Jangan sekali-kali menganggapku bodoh. Sebagai pion ambisiusmu. Ayahku sudah bekerja keras, mencurahkan semua tenaganya untuk pengembangan dan perluasan grup OU. Kamu ingin menghancurkannya. Aku tidak akan mengizinkan. Xiaorui. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Ini untuk anak kita. Kamu tidak ingin anak kita memiliki masa depan yang lebih baik? Justru karena itu, aku tidak bisa mengizinkanmu melakukan ini, ayah dari anakku. Tidak boleh menjadi orang yang tidak berprinsip dan menghalalkan segala cara. Tolong segera hapus semua ini, kalau tidak, bersiaplah menghadapi konsekuensinya.